Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Cipto Nugroho. Saya Rivaldi Audio Riversada dengan NIM 250 20 10 21 967. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisa penerapan standar dan strategi keamanan informasi pada kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Latar belakangnya adalah transformasi digital pada otoritas perpajakan Indonesia telah mencapai puncaknya melalui implementasi Cortex Administration System, serta pengintegrasian data instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain. Sebagai bagian dari instansi vertikal, kantor wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi memegang peranan strategis dalam mengelola administrasi perpajakan dan pengawasan potensi perpajakan di daerah, serta di sektor komoditas, industri pengolahan, dan jasa. Di tengah tingginya arus digitalisasi transaksi e-billing, e-faktur, maupun pelaporan SPT pada aplikasi Cortex, ancaman keamanan cyber terhadap data perpajakan nasional meningkat secara signifikan. Kebocoran data wajib pajak atau gangguan ketersediaan sistem tidak hanya berdampak pada kegagalan operasional pemungutan pajak, tapi juga merusak kepercayaan publik serta stabilitas pasar dan lembaga keuangan yang terintegrasi dengan data perpajakan. Sesuai amanat Pasal 34 UU KUP dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2026, Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi dituntut untuk menerapkan standar pelindungan data tingkat tinggi selaras dengan kerangka Badan Cyber dan Sandi Nasional, serta Organisasi for Economic Cooperation and Development. Selanjutnya, tata kelola teknologi informasi dan keamanan cyber. Yang berdasarkan observasi terhadap protokol, terdapat beberapa temuan mengenai penerapan standar keamanan informasi di Kanwil DJP. Yang pertama adalah standarisasi manajemen keamanan informasi. DJP terpusat mengadopsi standar ISO IEC 2701 dan indeksi keamanan informasi dari BSSN. Kedua, tata kelola manajemen risiko IT. Ketiga, faktor manusia dan kerentanan social engineering. Empat, infrastruktur dan akses regional. Perlu garis bawahi nomor 3 adalah sebagian besar insiden keamanan informasi di tingkat daerah tidak bersumber dari lemahnya server pusat, melainkan dari kelalaian user atau human error, penggunaan kata sandi yang lemah, serta kerentanan terhadap serangan phishing dan spear phishing. Selanjutnya, terkait kerangka kerja standar nasional dengan tata kelola JP. Diawali dengan ISO IEC 2701 standar internasional, yaitu Confidentiality, Integrity, Availability, merujuk ke KMK nomor 577 tahun 2019 tentang kerangka manajemen risiko, disertai dengan COBIT 2019 Framework SPBE, Governance and Alignment IT sektor publik, dan selanjutnya diturunkan ke Kanwil DJP sebagai operational realization. Selanjutnya, sintesis celah kerentanan dan tantangan regional. Adanya paradoks aman pusat dan daerah, resiko integrasi data lembaga keuangan, dan kesenjangan budaya keamanan cyber. Adanya asimetri ketahanan cyber antara infrastruktur pusat dengan unit daerah. Rencana aksi dan roadmap mitigasi. Jangka pendeknya, penerapan Zero Trust Access dan MFA mandatory dengan 100% pegawai menggunakan. Selanjutnya, dalam waktu yang sama, simulasi phishing dan campaign security awareness, penurunan click rate tautan mencurigakan kurang dari 3%. Program kedua jangka menengah, yaitu audit indeks kami dan penilaian risiko Octave Allegro regional. Profil indikator bersalahnya laporan profil risiko regional terintegrasi dengan KMK 577. Dengan rencana aksi jangka panjangnya adalah pembentukan regional CSIRT Task Force. Indikator keberhasilannya adalah mean time detect kurang dari 15 menit. Selanjutnya, dampak terukur pada keberlanjutan dan kepercayaan. Data protection dan compliance assurance, penguatan kepercayaan pasar dalam lembaga keuangan, dan akhirnya adalah perlindungan penerimaan negara. Dalam data protection, terjaminnya privasi dan integritas ribuan data transaksi keuangan serta kerahasiaan wajib pajak di kantor wilayah sesuai standar internasional. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.